Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 4 chapter 745 bab 745 dan api sumur Yin Yang. Lan Xuanyu merasa seolah-olah dia sedang berendam di danau dewa laut dan menyerap energi kehidupan. Sebenarnya ada tempat yang bagus di planet Shenluo. Lin Mohua menginjak tanah dan melepaskan tangannya. Melihat lampu hijau samar di tubuhnya, Lin Mohua tidak bisa menahan senyum. Seperti yang diharapkan dari yang dipilih oleh guru. Anda memang orang dengan afinitas tertinggi untuk energi kehidupan yang pernah kami lihat. Melihat pemandangan aneh di depannya, Lan Xuanyu bertanya dengan rasa ingin tahu, "Kakak, tempat apa ini?" Lin Mohua berkata, "Ini adalah tempat milik akademi kami. Itu dibangun dengan meniru tanah harta karun di planet ibu yang disebut sumur es dan api Yin Yang. Tentu saja, dibandingkan dengan yang ada di Mother Planet, tempat ini masih kurang. Tapi tempat ini dibuka oleh kami, dan ini adalah salah satu harta tak tertandingi kami untuk masa depan." Penatua Su melanjutkan, sumur es dan api Yin Yang adalah tempat di mana harta surga dan bumi dilahirkan. Dalam keadaan yang sangat khusus, mata air dingin dan panas hidup berdampingan. Di bawah keseimbangan dingin dan panas yang ekstrim satu sama lain, tempat ini telah menjadi tanah harta karun dan menghasilkan energi kehidupan tingkat yang sangat tinggi. Di tempat ini, semua tanaman tumbuh 10 kali lipat atau bahkan lebih cepat dari dunia luar. Karena energi kehidupan di sini terlalu padat, orang biasa tidak dapat berkultivasi di sini, jika tidak maka akan berbahaya, terutama karena ada embun beku dan racun api di sini. Tetapi untuk beberapa tanaman khusus, ini adalah tanah harta karun yang mutlak. Sumur es dan api Yin Yang di planet ibu milik Sekte Tang dan lahir secara alami. Sumur es dan api Yin Yang di sini milik akademi kami dan buatan manusia. Planet Shenluo kaya akan sumber daya, terutama sumber daya alam. Setelah menjelajah, kami akhirnya menemukan mata air yang sangat dingin dan mata air yang sangat panas. Kami membawa keduanya ke sini dan menjaga keseimbangan. Dengan kemampuan 5 Feng Hao Dou Luo peringkat dewa, kami akhirnya menyelesaikan prestasi luar biasa ini ribuan tahun yang lalu. Kami membantu federasi untuk mengajar siswa Akademi Pusat Federasi dan, dalam arti tertentu, kami juga menjaga tempat ini. Tentu saja, sumur es dan api Yin Yang ini milik kita dan para makhluk jiwa, bukan hanya kita. Lan Xuanyu kemudian menyadari, itu sebenarnya adalah tanah harta karun yang memungkinkan tanaman tumbuh 10 kali lipat dari kecepatan normalnya. Itu benar-benar menakjubkan. Apakah Sekte Tang benar-benar memiliki sumur es dan api Yin Yang yang lebih baik? Lin Mohua tersenyum. Ini juga merupakan aset sekolah kehidupan kami. Kami bertanggung jawab atas kultivasi dan pengelolaan tanaman. Dalam aspek ini, bahkan binatang buas pun tidak pandai dalam hal itu. Hanya kita yang bisa melakukannya. 70% dari wilayah sumur es dan api Yin Yang milik sekolah kehidupan kita dan 30% milik binatang buas. Itu tidak ada hubungannya dengan federasi. Sebagian besar tempat di mana harta ini lahir milik sekolah kehidupan. Lan Xuanyu menyadari bahwa fondasi sekolah kehidupan tidak terduga. Tidak heran Lin Mohua mengatakan itu ketika dia mengujinya. Lin Mohua berkata, "Adik laki-laki muda dapat memilih tanaman apapun di sini sebagai hadiah untuk pertemuan pertama kita. Sebagai kakak senior Anda, saya memiliki sedikit otoritas ini, belum lagi guru ada di sini." Mata Lan Xuanyu berbinar. "Aku tidak akan berdiri di upacara denganmu kalau begitu, hehe." Penatua Su mengingatkannya, "Xuanyu, kamu memiliki ketertarikan dengan energi kehidupan, jadi orang tua ini akan mengajarimu. Orang lain mungkin tidak dapat berkultivasi di sini, tetapi afinitas Anda dengan energi kehidupan sangat tinggi, jadi hanya akan ada manfaat dan tidak ada salahnya berkultivasi di sini. Selain itu, jiwa bela diri Anda juga memiliki kemampuan untuk mengendalikan elemen air dan api, sehingga racun dingin dan api di sini tidak akan berbahaya bagi Anda. Jadi, saya sarankan Anda mencoba bermeditasi dan merasakan tanaman mana yang paling cocok untuk Anda. Dengan cara ini, Anda akan menemukan yang paling cocok. Anda adalah pemimpin masa depan sekolah kehidupan, jadi Anda harus terbiasa menggunakan cara kami merasakan berbagai tingkat energi kehidupan." Baik, Lan Xuanyu setuju dan tidak langsung bermeditasi. Sebagai gantinya, dia perlahan berjalan menuju sumur es dan api Yin Yang. Area yang mereka masuki lebih dekat ke mata air yang sehingga suhunya sangat tinggi. Semakin dekat mereka ke sumur es dan api Yin Yang, semakin tinggi suhunya.
Lan Xuanyu samar-samar bisa merasakan bahwa hampir semua tanaman di sini memiliki atribut api. Dia berhenti ketika dia merasakan panas terik dan mulai bergerak secara horizontal menuju mata air Yin. Saat dia berjalan perlahan, dia langsung merasakan penurunan suhu. Ketika dia mendekati mata air Yin, semuanya tampak berubah dan suhunya sudah normal. Vegetasi di daerah ini sangat subur dan memiliki segala macam atribut. Lan Xuanyu tiba-tiba menyadari, ini harus menjadi area keseimbangan Yin Yang. Jika dia bergerak lebih dekat, itu pasti sebagian besar tanaman atribut es. Seperti yang diharapkan dari tempat di mana harta surga dan bumi lahir, itu benar-benar menarik. Dia tidak maju lebih jauh dan duduk bersila di area keseimbangan Yin Yang ini. Dia menutup matanya dan melepaskan persepsinya untuk merasakan segala sesuatu di sekitarnya. Saat dia mulai bermeditasi, sedikit kejutan muncul di mata Lin Mohua. Kekuatan spiritual di alam spirit abis. Penatua Su mengangguk dan berkata, garis keturunannya sangat unik. Kekuatan jiwanya tampaknya ditekan oleh garis keturunannya, jadi dia tidak dianggap kuat di antara rekan-rekannya. Tetapi dia memiliki jiwa bela diri kembar dan kekuatan spiritualnya meningkat dengan sangat cepat, menjadikannya yang terbaik di antara rekan-rekannya. Saya bahkan merasa bahwa ketika dia akan lulus dari pengadilan luar, kekuatan spiritualnya memiliki kemungkinan untuk mendekati ranah domain roh. Itu tidak mungkin, kan? Alam domain roh. Lin Mohua bahkan lebih terkejut. Penatua Su tersenyum dan berkata, Anda telah menguji dan menyetujui dia. Kemudian, saya dapat memberitahu Anda sekarang bahwa saya bukan orang yang memilih dia sebagai pemimpin berikutnya dari sekolah kehidupan. Faktanya, setiap pemimpin sekolah kehidupan tidak dipilih oleh pemimpin sebelumnya karena kami tidak memiliki wewenang untuk melakukannya. Apakah kamu mengerti? Lin Mohua gemetar. Maksud Anda? Penatua Su mengangguk diam-diam. Jadi percayalah padanya. Yang perlu kita lakukan adalah melindunginya dan membiarkannya tumbuh. Saya mengerti. Lin Mohua mengangguk sedikit. Pada saat ini, Lan Xuanyu merasa seolah-olah dia telah memasuki dunia yang aneh. Lingkungan sekitarnya diwarnai pelangi, dan dia bisa dengan jelas merasakan kelimpahan elemen air dan api di sini. Gelombang elemen tampak seperti lautan luas. Selanjutnya, kelimpahan energi surga dan bumi di sini adalah sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya dalam hidupnya. Bahkan air danau-danau dewa laut tidak memiliki energi surga dan bumi yang begitu melimpah. Energi berpusat di sekitar elemen es dan api dan terlalu besar. Kekuatan jiwa Lan Xuanyu meningkat pada tingkat yang sangat lambat, tetapi dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan jiwanya meningkat saat berkultivasi di sini. Lan Xuanyu diam-diam merasakan dan mulai mencari harta surga dan bumi yang paling cocok untuk dirinya sendiri. Nana pernah mengatakan kepadanya bahwa setiap kali dia akan menerobos di masa depan, dia akan membutuhkan dukungan dari harta surga dan bumi karena dalam proses menerobos, dia tidak hanya akan mengalami peningkatan kekuatan jiwanya, tetapi juga secara keseluruhan. Perubahan dan perbaikan. Dan proses ini membutuhkan dukungan energi kehidupan dalam jumlah besar untuk meningkatkan level hidupnya. Itu pasti hal yang baik jika dia bisa mendapatkan harta karun di sini. Terobosan berikutnya adalah dari 4 dering menjadi 5 dering. Karena akumulasi selama beberapa tahun terakhir, setelah terobosan, kekuatan jiwanya langsung mencapai peringkat 43. Setelah itu, ia telah mengkonsumsi Ganoderma abadi ungu 100.000 tahun. Meskipun itu tidak memungkinkan kekuatan jiwanya untuk meningkat lebih jauh, itu memungkinkan tubuhnya untuk stabil setelah terobosan dan untuk menahan evolusi 4 cincin jiwa dari tingkat 1000 tahun ke tingkat 10.000 tahun. Tapi bagaimana dengan menerobos ke 5 cincin di masa depan? Menurut apa yang terjadi sampai sekarang, bukankah itu berarti bahwa cincin jiwanya akan meningkat dari level 10.000 tahun ke level 100.000 tahun? Jika itu masalahnya, itu akan sangat mengesankan. Tubuhnya harus menanggung dampak dari 5 cincin jiwa 100.000 tahun. Memiliki jiwa bela diri kembar setara dengan memiliki 10 cincin jiwa 100.000 tahun. Solen 4 chapter 746. Bab 746 Erming. Jika itu benar-benar terjadi, Lan Xuanyu tahu bahwa menerobos dari cincin 4 ke cincin 5 kemungkinan besar akan menjadi rintangan. Apakah dia benar-benar bisa menerobos akan tergantung pada akumulasinya. Dia harus mempersiapkan lebih banyak harta surga dan bumi untuk memperkuat tubuhnya. Oleh karena itu, sumur es dan api yin yang ini benar-benar tempat yang bagus. Dia ingin melihat apakah dia bisa mendapatkan lebih banyak sumber daya nanti, setidaknya dia harus membangun hubungan yang baik dengan kakak laki-lakinya. Juga, seharusnya ada lebih dari satu tempat seperti itu di sekolah kehidupan.
Pasti ada tempat lain yang bagus, dan posisi masa depan sebagai pemimpin sekolah kehidupan ini tampaknya cukup bagus. Segera, Lan Xuanyu merasakan fluktuasi energi kehidupan yang padat di tanaman sekitarnya. Kelompok energi kehidupan itu begitu besar sehingga mereka berkembang dengan kecemerlangan yang mempesona bahkan di dunia spiritualnya. Semakin dekat dengan sumur es dan api yin yang, semakin kuat energi kehidupan tanaman. Aura Lan Xuanyu secara bertahap menyebar keluar. Kabut cahaya emas dan perak samar naik dari punggungnya dan membentuk pusaran emas dan perak di atas kepalanya. Itu memancarkan auranya dan menyerap energi kehidupan yang kaya dari sumur es dan api yin yang. Lin Mohua menyipitkan matanya dan berkata kepada Penatua Su, jiwa bela diri saudara junior memang sangat unik. Fluktuasi garis keturunannya sangat kuat, jadi itu pasti sangat kuat. Tidak, harus ada dua jenis. Tetapi kedua jenis garis keturunan ini tampaknya bertentangan tetapi menyatu. Kedua garis keturunan ini memberinya kemampuan saat ini tetapi juga membatasi kemajuannya. Ini benar-benar aneh. Aku mengerti apa yang kamu bicarakan. Jiwa bela dirinya sangat unik. Saya ingin mendiskusikannya dengan Master Pavilion karena tidak ada yang tahu jiwa bela diri lebih baik darinya. Tetapi Master Pavilion berkata untuk membiarkan dia berkultivasi dan berkembang sendiri dan jangan biarkan kami mengganggu pertumbuhannya. Ini juga membuatku merasa sangat aneh. Sepertinya Master Pavilion memiliki pemahaman khusus tentang jiwa bela dirinya. Tepat pada saat ini, sebuah suara rendah tiba-tiba bergema, Little Lin, mengapa kamu di sini lagi? Jangan ganggu saya jika tidak ada apa-apa, Anda mengganggu kedamaian saya. Petik 2. Ekspresi Lin Mohua sedikit berubah dan dia berkata dengan hormat, Senior, saya membawa seorang junior ke sini untuk menemukan harta yang cocok untuknya. Guru saya, Penatua Su, juga ada di sini. Lampu kuning menyala dan sosok tinggi muncul di depan mereka. Orang ini memiliki rambut pendek dan perawakan tinggi. Bahkan Penatua Su dan Lin Mohua, dua Feng Hao Douluo tingkat dewa, tidak bisa tidak menunjukkan rasa hormat ketika menghadapinya. Orang ini tampak berusia 40-an dan tampak sedikit tua, tetapi otot-ototnya seperti batu. Dia menyentuh rambut pendek di kepalanya dan berkata, jangan terus datang jika tidak ada apa-apa. Aku baru saja tertidur sebentar dan kalian membangunkanku. Penatua Su tersenyum. Senior, lama tidak bertemu. Kamu semakin kuat. Pria kekar itu meliriknya dan berkata, kamu tidak jauh dari kematian. Apakah kamu sudah menemukan caranya? Penatua Su tersenyum pahit. Bagaimana bisa begitu mudah menemukan cara untuk menembus batas 1000 tahun? Saya sudah hidup hampir 1000 tahun, dan itu sudah cukup. Saya datang ke sini kali ini untuk mengunjungi dua senior. Senior, lihat, ini adalah penerus School of Life kami yang telah saya pilih. Saat dia berbicara, dia menunjuk Lan Xuanyu. Pria kekar itu berbalik untuk melihat Lan Xuanyu dan terkejut. Di mana kamu menemukan anak ini? Penatua Su juga terkejut. Dia adalah murid Akademi Shrek kami. Secara alami, dia masuk ke Akademi Shrek. Tidak. Pria kekar itu mengulangi beberapa kali sebelum dia melangkah ke arah Lan Xuanyu dan berjongkok di sebelahnya. Penatua Su dan Lin Mohua terkejut dan dengan cepat mengikutinya. Pria kekar itu mengukur Lan Xuanyu dari jarak dekat dan melihat pusaran emas dan perak di atas kepalanya. Dalam sekejap, kebingungan di matanya menjadi lebih jelas. Ini, bagaimana mungkin? Mungkinkah dia? Pria kekar itu bergumam pada dirinya sendiri. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan mengambil napas dalam-dalam, seolah-olah dia merasakan sesuatu. Nak, berhenti bermeditasi, bangun. Pria kekar itu berteriak. Lan Xuanyu merasakan getaran di laut spiritualnya dan terbangun secara naluriah. Saat dia membuka matanya, dia melihat sepasang mata besar seperti lonceng menatapnya dari dekat dan terkejut. Xuanyu, jangan takut. Ini Erming Senior Shen Luo Planet, kata Lin Mohua dengan cepat. Lan Xuanyu menenangkan dirinya. Halo, Senior Erming. Saya Lan Xuanyu. Lan Xuanyu, bukankah nama Anda Tang? Siapa orang tuamu? Di mana mereka? Erming meraih lengan Lan Xuanyu dan menariknya ke depan. Penatua Su menjadi cemas dan ingin mengangkat tangannya untuk menghentikannya, tetapi dia dihentikan oleh Lin Mohua. Lin Mohua tahu temperamen orang ini dengan sangat baik. Dalam hal senioritas, orang ini adalah seseorang dari generasi yang sama dengan Dewa Binatang di Tian dan bahkan mungkin lebih tinggi dalam senioritas daripada di Tian. Dia adalah salah satu penguasa sejati dunia binatang jiwa Shen Luo Planet. Lan Xuanyu mengedipkan matanya dan berkata, ayahku di militer dan harus melakukan misi eksplorasi untuk federasi. Ibuku adalah anggota staf Institut Penelitian Binatang Jiwa.
Mengapa, senior, apakah Anda mengenal mereka? Erming menggaruk kepalanya. Apakah ada foto mereka untuk saya lihat? Ya, Lan Xuanyu merogoh sakunya dan mengambil foto. Ini adalah foto grup keluarga Lan Xuanyu yang terdiri dari 3 orang, dan itu diambil terakhir kali mereka kembali. Nan Cheng mencuci 3 foto dan mengatakan bahwa mereka adalah keluarga. Tidak peduli apa, semua orang harus membawa foto keluarga agar mereka selalu bisa bersama. Lan Xuanyu belajar di Akademi Shrek sementara Lan Xiao sering pergi misi. Keluarga mereka yang terdiri dari 3 orang jarang tinggal bersama dan sering berpisah. Erming mengambil foto dan melihat 3 orang yang dekat dengannya di foto. Dia mengerutkan kening. Tidak, seharusnya bukan mereka. Auramu, tidak benar. Lan Xuanyu tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Senior, ada apa? Erming berbicara dengan suara yang dalam, biarkan aku melihat jiwa bela dirimu. Lan Xuanyu mengangkat kedua tangannya dan melepaskan rumput perak biru berpola emas dan peraknya. Segera, 2 jenis rumput perak biru yang berbeda ditutupi oleh energi kehidupan. Di tempat ini yang dipenuhi dengan energi kehidupan dan harta surga dan bumi, Lan Xuanyu, sebagai master jiwa tipe tanaman, dapat dengan jelas merasakan bahwa jiwa bela dirinya menjadi jauh lebih aktif dari biasanya. Erming menatap jiwa bela diri kembarnya dengan tatapan membara. Ya, ini benar. Rumput perak biru dengan garis keturunan Raja Naga Emas dan Raja Naga Perak. Ini benar. Anda harus menjadi anak mereka. Bagaimana mungkin? Tidak, ini sedikit berantakan, saya sedikit bingung. Nak, apakah kamu yakin mereka adalah orang tuamu? Lan Xuanyu terkejut. Tentu saja aku yakin. Apakah Anda pikir saya bisa salah mengira ayah dan ibu saya? Petik 2. Erming mencubit alisnya. Mungkinkah keturunan mereka diturunkan dari generasi ke generasi? Tapi kenapa aku tidak menyadarinya sebelumnya? Itu aneh. Lin Mohua bertanya, senior, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ada masalah dengan jiwa bela diri Xuanyu? Erming mengangguk. Ada masalah yang sangat besar. Garis keturunannya sangat berbahaya, dan jika dia tidak hati-hati, tubuhnya akan meledak dan dia akan mati. Tetapi metode kultivasinya sangat akurat. Dia mencoba menggabungkan 2 garis keturunan dan bahkan mencapai efek tertentu. Hanya saja setiap langkah di masa depan akan sangat sulit. Tetapi jika dia berhasil, itu akan luar biasa. Akademi Shrek Anda benar-benar luar biasa, Anda benar-benar dapat menemukan monster. Kalian bahkan bisa menemukan monster kecil yang aneh. Jika dia benar-benar keturunan seorang teman lama, maka dia akan berhubungan dengan kita. Nak, kamu harus tinggal dan berkultivasi di sini. Tempat ini lebih cocok untukmu. Lan Xuanyu tercengang dan berbalik untuk melihat Lin Mohua dan Penatua Su. Penatua Su bertanya dengan ragu, Senior Erming, Anda ingin Xuanyu tinggal dan berkultivasi di sumur es dan api Yin Yang. Solen 4 chapter 747. Bab 747 Tempering tubuh emas api es. Erming berkata, tubuh emas api es. Dengan kekuatan tubuhnya saat ini, dia jauh dari mampu menahan terobosan masa depannya. Dia harus memperkuat tubuhnya untuk dapat menanggung peningkatan terus-menerus dalam kekuatan garis keturunannya. Meskipun dia telah melakukannya dengan sangat baik sampai sekarang, masih ada banyak bahaya yang tersembunyi. Setiap terobosan di masa depan akan berbahaya. Lebih baik baginya untuk tinggal di sini dan berkultivasi dan menerobos. Tempering tubuh emas api es. Apa itu? Lan Xuanyu bingung. Lin Mohua terkejut. Penempaan tubuh emas api es. Bukankah itu akan berbahaya? Bagaimana dia bisa menahan musim semi yin yang? Tidak apa-apa, dia bisa mengatasinya. Kalian tidak tahu asal-usul garis keturunannya. Tingkat garis keturunannya, bahkan di alam ilahi, pada titik ini, dia berhenti dan menghela nafas. Tapi ini pertama kalinya aku melihat garis keturunan seperti itu. Dia mungkin keturunan teman lamaku. Penatua Su menyipitkan matanya. Garis keturunan kuno. Erming mengangguk dan berkata, kamu bisa mengatakannya seperti itu. Selain itu, ini adalah hasil dari 2 garis keturunan kuno yang sangat kuat yang bergabung bersama. Kedua garis keturunan ini saling bertentangan, tetapi jika mereka benar-benar dapat menyatu, dia akan menjadi sangat kuat, dan kita, pada titik ini, Erming tampaknya telah menyadari sesuatu saat dia menyipitkan matanya dan berkata, bagaimanapun, sangat baik baginya untuk tinggal di sini dan berkultivasi. Tentu saja, akan lebih baik jika itu adalah sumur api Yin yang dari Sekte Tang. Mungkin, hanya dengan tinggal di sana dia bisa berkultivasi hingga 9 cincin dengan aman. Dengan kami, dia setidaknya bisa mencapai 7 cincin.
Hati Lin Mohua bergerak. Bagaimana dengan setelah 9 dering? Bisakah dia terus berkembang? Erming menggelengkan kepalanya dan berkata, sulit untuk mengatakannya. Saat itu, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Tidak apa-apa jika dia tidak menerobos, tetapi begitu dia melakukannya. Hehe, dia tiba-tiba tersenyum, memberikan perasaan aneh seolah-olah gairahnya telah tersulut. Aku tidak akan memberitahumu apa yang kalian tidak mengerti. Bagaimanapun, dia akan sangat kuat. Biarkan dia tinggal. Erming mengepalkan tinjunya dengan penuh semangat. Lan Xuanyu berkata, Senior, saya mengerti niat baik Anda. Saya benar-benar ingin tinggal dan berkultivasi, tetapi saya adalah siswa Akademi Shrek dan ada banyak siswa lain yang datang bersama saya. Saya masih memiliki banyak misi untuk diselesaikan dan saya khawatir saya tidak bisa tinggal dan berkultivasi. Kamu melihat, Erming tercengang. Meskipun Akademi Shrek bagus, efek latihanmu di sana pasti tidak sebagus di sini. Juga, jika Anda ingin menerobos, tidak ada tempat yang lebih cocok untuk Anda. Yang terpenting, Anda harus memperkuat tubuh Anda sesegera mungkin. Tapi Akademi Shrek tidak punya masalah. Oh benar, Su kecil, kamu menyebutkan bahwa dia adalah penerus sekolah kehidupanmu. Penatua Su mengangguk. Ya. Erming tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Itu benar, itu benar. Aku tahu aku tidak akan salah. Bagaimana saya bisa salah tentang aura garis keturunan orang-orang saya sendiri? Sepertinya dia juga mengenalinya, tidak masalah jika dia juga mengenalinya. Tidak ada yang bisa salah. Baik untuk berkultivasi di Shrek, tetapi karena Anda di sini, Anda harus tinggal lebih lama. Aku akan membantumu memperkuat tubuhmu. Lan Xuanyu memandang Erming dan juga merasakan keintiman. Ini adalah perasaan yang alami. Ketika Lin Mohua mengancamnya sebelumnya, dia mempercayainya tetapi Erming memberinya perasaan bahwa dia tidak akan pernah menyakitinya. Senior Erming, berapa lama saya harus tinggal di sini untuk berkultivasi? Erming memiringkan kepalanya dan berpikir sejenak sebelum berkata, ini akan memakan waktu setidaknya 1 bulan untuk menjadi efektif. Kami akan menunggu selama sebulan untuk mencapai fase awal. Sebelum Anda mencapai 7 dering, Anda harus datang setiap tahun selama sebulan. Ini akan lebih bisa diandalkan. Sebulan, Lan Xuanyu mengerutkan alisnya dan ragu-ragu. Penatua Su menjawab tanpa ragu-ragu, tidak masalah, itu sudah beres. Terima kasih, senior. Saat dia berbicara, dia menatap Lan Xuanyu seolah-olah ini adalah hal baik yang langka. Lan Xuanyu sedang memikirkan waktu yang tersisa untuk menyelesaikan misi Skyfighter dengan rekan satu timnya. Dia tidak bisa memperlambat seluruh tim karena dia. Senior, saat ini saya sedang melakukan misi Skyfighter dengan rekan satu tim saya dan harus menyelesaikan misi dalam jumlah yang cukup. 1 bulan adalah, Penatua Su memotongnya. 1 bulan tidak apa-apa. Juga, saya akan membantu Anda menerapkan dan mengurangi kesulitan misi Anda sehingga Anda punya waktu. Baik, bagaimana mungkin Lan Xuanyu tidak mengerti betapa Penatua Su memikirkan ajaran senior Erming. Karena itu, dia setuju tanpa ragu-ragu. Senior, saya di sini untuk adu mekanik dengan senior dari cabang. Setelah kita selesai, aku akan datang dan mencarimu untuk berkultivasi, oke? Lan Xuanyu berkata kepada Erming. Oh, Anda mewakili Akademi Shrek untuk bertanding. Bukankah misi Skyfighter seharusnya selesai pada tahun ke-6? Mengapa kamu masih melakukan misi itu ketika kamu lulus? Lan Xuanyu diam-diam terkejut. Erming senior ini tampaknya sangat akrab dengan Akademi Shrek. Tidak, aku masih di tahun ke-4. Kali ini, kami mewakili Akademi, kata Lan Xuanyu. Erming menatapnya dengan penuh arti. Itu benar. Dengan Anda di sekitar, tidak masalah jika Anda masih di tahun ke-4 Anda. Baiklah, saya akan pergi melihat dan melihat bagaimana kinerja Anda. Anda tidak perlu memilih apapun, Anda dapat melihat apa yang ingin Anda makan ketika Anda kembali berkultivasi. Sekolah Anda akan memberi Anda 1, dan kami juga akan memberi Anda 1. Secara kebetulan, es dan api berasal dari sumber yang sama, dan kami akan mengizinkan Anda untuk memperbaiki tubuh emas api es. Itu diselesaikan kalau begitu. Setelah berbicara, Erming menatap Lan Xuanyu dalam-dalam seolah-olah dia ingin menanamkan penampilan Lan Xuanyu ke kedalaman pikirannya. Kemudian, cahaya kuning melintas di tubuhnya dan dia melayang ke langit dan menghilang tanpa jejak. Melihatnya pergi, Lan Xuanyu berbisik kepada Penatua Su, Penatua Su, apakah senior Erming adalah Raja Binatang? Jika bahkan Penatua Su harus memanggil senior Erming, maka dia jelas bukan manusia. Ya, senior Erming adalah salah satu dari 2 Raja Binatang buas dari planet Shenluo.
Dia memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Akademi Shrek kami dan Sekte Tang. Anda harus tahu bahwa dia adalah teman dekat Tang San, leluhur Sekte Tang. Senioritasnya jauh lebih tinggi dari kita. Bentuk aslinya adalah kera raksasa Titan. Dikatakan bahwa dia pernah naik ke alam dewa bersama leluhur kita Tang San dan kemudian kembali ke planet ibu karena suatu alasan. 10.000 tahun yang lalu, dia dan senior lainnya mendirikan ruang independen dari platform 10.000 binatang dan menghidupkan kembali garis keturunan binatang jiwa yang punah. Setelah Mother Planet berevolusi, Soul Beast mampu memulihkan diri di ruang independen itu. Mengetahui bahwa federasi memperoleh planet Shenluo, dia berdiskusi dengan federasi dan memindahkan garis keturunan binatang jiwanya ke sini. Jadi, binatang jiwa terkuat bukanlah di Tian Elfen Planet, tetapi dua senior di sini. Untuk dapat memperoleh bantuan senior Erming, Anda pasti akan mendapatkan manfaat besar. Saya tidak berharap bahwa garis keturunan Anda akan diakui oleh senior Erming. Lan Xuanyu bertanya, apa itu tempering tubuh emas api es? Lin Mohua berkata, kamu akan berkultivasi di sumur api es Yin Yang dan menggunakan kekuatan es dan api untuk meredam dirimu sendiri. Ah, Lan Xuanyu terkejut. Dia masih jauh dari sumur es api Yin Yang tapi dia sudah bisa merasakan dingin dan panas yang ekstrim. Dia juga mampu memanipulasi elemen air dan api dan tahu betul apa efek yang akan dihasilkan kedua elemen yang berlawanan ini jika digunakan bersama. Jangan khawatir, itu akan baik-baik saja. Jika senior Erming mengatakan bahwa tidak apa-apa, maka tidak apa-apa. Dia harus memiliki metode khusus. Dalam keadaan normal, hanya mereka yang akan menerobos ke peringkat dewa yang diizinkan untuk berkultivasi di sumur api Yin Yang es, memasukkan tubuh mereka ke dalam tubuh emas api es, dan bersiap untuk terobosan. Kamu pasti pengecualian. Ketika dia kembali ke kediamannya, Lan Xuanyu masih merasa itu sangat aneh. Dia baru saja tiba di planet Shenluo dan dia telah mengalami begitu banyak hal, ujian Lin Mohua, sumur api Yin Yang es dan Raja Binatang tingkat Dewa Erming. Soul Land 4 Chapter 748 Bab 748 Taktik Pertempuran. Namun, Lan Xuanyu benar-benar harus mendiskusikan masalah ini dengan rekan-rekannya sebelum dia bisa berkultivasi di planet Shenluo selama sebulan. Pada saat ini, semua orang sedang beristirahat. Lan Xuanyu duduk di tempat tidur dan menenangkan diri. Dia mengingat semua yang terjadi dan memikirkannya dengan cermat. Hal pertama yang dia konfirmasi adalah bahwa alasan mengapa dia tidak berhasil membangunkan Dewa Binatang di Tian mungkin karena dia tidak merasakan bahaya nyata dalam hidupnya. Ini juga berarti bahwa Din Lin Mohua sedang mengujinya dan tidak pernah menyembunyikan niat buruk. Juga, itu menegaskan identitasnya sebagai penerus sekolah kehidupan. Identitas ini membawa tekanan tetapi juga motivasi. Penatuasu dan kakak senior Lin Mohua telah membawanya ke sumur api Yin Yang es. Tempat ini jelas merupakan rahasia akademi. Bukankah Penatuasu mengatakan bahwa hanya Akademi Shrek dan binatang buas di sini yang memiliki bagian? Penatuasu tidak menyebutkan federasi. Mereka membawanya ke sana untuk memberitahunya betapa kuatnya sekolah kehidupan itu. Dia memang harus menanggung tekanan menjadi pemimpin sekolah kehidupan di masa depan, tetapi pada saat yang sama, mampu mengendalikan sumber daya seperti itu sangat baik untuknya. Senior Erming menunjukkan masalah garis keturunannya dan mengatakan bahwa berkultivasi di tempatnya dapat menyelesaikan masalah ini sampai batas tertentu. Ini adalah hal yang baik. Dia masih khawatir tentang bagaimana menemukan harta surga dan bumi yang dapat membantunya berkultivasi. Sumur api es Yin yang jelas tidak kekurangan ini. Meskipun dia tidak tahu persis seberapa sulit tempering tubuh emas api es, itu pasti patut dicoba. Jika dia benar-benar dapat meningkatkan kekuatan tubuhnya dengan cepat, itu pasti akan menjadi hal yang baik dan juga akan memungkinkan kecepatan kultivasi kekuatan jiwanya menjadi lebih cepat. Lebih jauh lagi, berkultivasi di sumur api es Yin yang berarti bahwa kecepatan kultivasi kekuatan jiwanya jauh lebih cepat daripada di planet ibu. Singkatnya, itu adalah pilihan yang baik baginya untuk tinggal dan berkultivasi. Adapun misi Skyfighter, mereka telah menyelesaikan misi level 4. Selama mereka menang melawan cabang kali ini, mereka akan menyelesaikan misi level 4 lainnya. Seharusnya tidak menjadi masalah bagi siswa lain untuk menyelesaikan misi pengawalan setelah itu, mereka akan mampu menyelesaikan hampir setengah dari total misi Skyfighter. Selanjutnya, mereka melakukannya dalam waktu kurang dari 2 bulan, jadi mereka punya banyak waktu. Sementara dia akan berkultivasi di sini selama sebulan, rekan satu timnya akan dapat menyelesaikan beberapa misi dengan tingkat kesulitan yang lebih rendah. Ini harus mungkin. Setelah memikirkannya, Lan Xuanyu merasa itu tidak buruk.
Lan Xuanyu menghela nafas lega dan segera merasa lelah. Setelah mengalami begitu banyak dalam waktu yang singkat, dia memutuskan untuk bersantai. Dia tidak bermeditasi tetapi hanya berbaring di tempat tidur dan segera tertidur. Dia tidur sangat nyenyak dan ketika dia bangun lagi, hari sudah pagi. Dia melihat perangkat komunikasi dan menyadari bahwa itu sudah pagi berikutnya. Dia masih lapar. Setelah turun dari tempat tidur, dia meregangkan tubuhnya dan mengambil 2 buah dari meja sebelum berjalan keluar kamar. Udara di planet Shenluo terlalu bagus. Itu jauh lebih baik daripada udara di planet lain yang pernah mereka kunjungi sebelumnya. Bahkan planet Sin tidak dapat dibandingkan dengan tempat ini. Bagi Federasi Douluo, tempat ini seperti taman belakang Federasi. Itu adalah tempat dengan sumber daya yang melimpah tetapi tidak akan pernah mudah dieksploitasi. Pada saat ini, Akademi Pusat Federasi sibuk dengan aktivitas. Lan Xuanyu membuka jendela dan melihat keluar. Ada banyak orang sibuk dengan sesuatu di tanah kosong. Seragam yang mereka kenakan mirip dengan yang ada di Akademi Shrek. Mereka juga berwarna hijau, tetapi tanda pada mereka berbeda. Seragam Akademi Shrek memiliki tanda monster dan orang-orang itu memiliki lambang federasi. Lan Xuanyu dan timnya tinggal di tempat yang lebih tinggi sehingga mereka memiliki pemandangan yang bagus. Dia melihat bahwa banyak siswa di sini tampaknya berkultivasi dan beberapa master jiwa sedang melakukan pelatihan tempur yang sebenarnya. Metode kultivasi di sini adalah pertempuran paling primitif antara master jiwa. Tidak ada simulator atau perangkat jiwa. Lan Xuanyu bahkan melihat beberapa binatang jiwa yang jelas kuat bertarung melawan para siswa. Perasaan kembali ke keadaan alami ini membuatnya merasa penasaran sekaligus tertarik pada saat yang bersamaan. Dia juga mencoba menebak seperti apa pertempuran mereka dengan binatang jiwa. Xuanyu, kamu sudah bangun. Suara gembira datang dari bawah. Lan Xuanyu menundukkan kepalanya dan melihat Bai Xiuxiu berjalan melewati jendelanya. Kamu pasti bisa tidur. Bai Xiuxiu melengkungkan bibirnya. Saya tidur sangat nyenyak. Apa yang sedang kamu lakukan? Lan Xuanyu bertanya. Bai Xiuxiu berkata, kami baru saja selesai makan, kamu harus pergi dan makan juga. Kami akan mendiskusikan taktik kami setelah itu. Baik. Setelah Lan Xuanyu sarapan, dia berkumpul dengan rekan satu timnya. Sehubungan dengan sumur api es Yin Yang, dia tidak mengatakannya langsung di bawah pengingat Penatua Su. Dia hanya memberitahu semua orang bahwa Penatua Su memintanya untuk berkultivasi di sini selama sebulan dan membuat pengaturan untuk misi pejuang langit. Tidak ada yang keberatan karena ini adalah kesempatan yang sekolah kehidupan telah atur untuk Lan Xuanyu. Waktu 1 bulan tidak akan mempengaruhi penyelesaian misi Skyfighter. Selanjutnya adalah pengaturan pasukan. Mereka sudah memahami aturan dalam pertempuran melawan tahun ke-6. 3 pertarungan 1 lawan 1, 1 pertarungan 2 lawan 2, dan 1 pertarungan tim. Bagian terpenting tidak diragukan lagi adalah pertarungan tim, semua orang harus bekerja sama. Saat ini, kelemahan terbesar mereka adalah mereka tidak tahu seberapa kuat lawan mereka. Jiwa bela diri dan keterampilan jiwa seperti apa yang mereka miliki. Tapi ini juga keuntungan mereka karena lawan mereka juga tidak tahu tentang mereka. Ini adalah pertama kalinya semua orang bertemu satu sama lain, jadi itu tergantung pada kemampuannya yang lebih kuat, atau bisa dikatakan bahwa kemampuannya lebih aneh. 1 lawan 1, saya ingin bertarung. 2 lawan 2, mari beralih ke Mengkin dan Xiuxiu. Lan Xuanyu mengambil inisiatif untuk mengungkapkan pendiriannya. Setelah mendengar bahwa dia ingin bertarung 1 lawan 1, semua orang tercengang. Lawan mereka mungkin setidaknya 7 cincin dan Lan Xuanyu hanya memiliki 4 cincin. Bahkan dengan transformasi Dewa Naganya, dia mungkin tidak bisa menutupi celah yang begitu besar dalam kekuatan jiwa. 1 lawan 1 tidak benar-benar cocok untuknya. Tapi tidak ada yang keberatan. Mereka sudah terbiasa mendukung keputusan Lan Xuanyu. Tidak dapat dikatakan bahwa tidak ada masalah. Tetapi dalam banyak kasus, pilihannya benar. Lan Xuanyu berkata terus terang, sebenarnya, aku sudah lama tidak menghadapi lawan dalam pertarungan 1 lawan 1, dan terlebih lagi setelah menembus 4 ring. Selama pertempuran dengan pedang ganda sebelumnya, saya memahami beberapa kekurangan saya, terutama dalam hal cara menghadapinya. Kemudian, saya ingat bahwa kami tidak sepenuhnya tidak mampu menghadapi mereka pada waktu itu, jadi saya merasa bahwa saya kurang dalam pertempuran yang sebenarnya. Kebetulan kali ini kita akan menghadapi lawan yang tidak dikenal, dan aku ingin mengasahnya. 2 pertandingan 1 lawan 1 lainnya adalah Yuge dan Hui Hui. Bahkan jika saya kalah, kita harus bisa menang melalui pertarungan tim. Semua orang mengangguk dan Bai Xiuxiu berkata, aku juga bisa merasakan masalah ini.
Saya memiliki masalah yang sama hari itu dan Ratu Iblis Senior membantu saya melihatnya kembali. Aku harus lebih baik sekarang. Memiliki kekuatan tetapi tidak mampu mengerahkannya adalah perasaan terburuk. Aku sebenarnya juga ingin bertarung 1 lawan 1. Aku juga ingin. Masalah saya bahkan lebih serius. Saya belum banyak bertarung baru-baru ini dan telah membantu kalian. Aku bahkan tidak tahu apakah aku tipe pendukung atau master jiwa tipe penyerangan. Lan mungkin mengangkat tangannya. Kemudian, dia berlari ke sisi Tang Yuge dan menarik tangannya. Sister Yuge, bisakah kamu mengawasi 2v2? Biarkan aku bertarung 1 lawan 1. Tidak masalah jika kita kalah, kamu di sini. Tang Yuge tertawa. Semuanya baik-baik saja, aku hanya akan mendengarkan Suanyu. Lan Suanyu memandang mereka dan tiba-tiba punya ide. Dia berkata, baiklah, 3 pertandingan 1 lawan 1. Saya, Xiu, dan mungkin Yuge dan Hui akan menjamin kemenangan dalam pertandingan 2 lawan 2. Dengan cara ini, bahkan jika kita berdua kalah, kita masih bisa menang melalui pertarungan tim. Qianlei dan Frenzy hanya akan bertarung dalam pertarungan tim.